penyusun amicus curiae ini memandang Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 mengandung berbagai persoalan, antara lain komersialisasi layanan kesehatan melalui pendapatan rumah sakit vertikal, melemahkan independensi organisasi profesi dan kolegium pendidikan dokter spesialis, melemahkan independensi organisasi profesi dan kolegium kedokteran yang seharusnya bersifat self-regulated profession, juga menurunkan standar pendidikan dokter spesialis lewat model hospital based training. Juga ada berbagai kebijakan turunan yang nanti akan dijelaskan oleh Prof. Kum. Mengapa kemudian penyusun amicus curiae ini memandang bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan mengandung berbagai persoalan yang ujungnya mengarah pada industrialisasi, ya, menggeser misi kemanusiaan ke misi komersialisasi, dan itu semua berpotensi melanggar hak konstitusional rakyat warga negara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Nah, nanti Prof. Kum sebagai Ketua KPKKI akan menjelaskan apa saja yang dimuat di dalam amicus curiae ini, ya, dan apa yang menjadi harapan dari penyusun amicus curiae ini terhadap Mahkamah Konstitusi dalam hal uji materi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan. Nah, selain Prof. Kum, hadir juga Pak Toto Didiantoro, dosen Fakultas Hukum UGM. Beliau nanti juga akan memberikan penekanan dari sisi aspek tata kelola, mengapa kemudian Undang-Undang 17 ini perlu untuk diperbaiki, termasuk menggunakan instrumen Mahkamah Konstitusi, misalnya dengan memberikan tafsir agar Undang-Undang 17 2023 ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, rekan-rekan media yang kami hormati, menyampaikan amicus curiae. Amicus curiae itu seperti kita ketahui adalah konsepnya sahabat peradilan, dan kita harapkan amicus curiae yang kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi itu betul-betul bisa dijadikan sebagai pertimbangan oleh para hakim konstitusi, karena kita melihat bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang sebenarnya adalah salah satu undang-undang yang kita harapkan akan memperbaiki status kesehatan publik di Indonesia ini, ternyata banyak kelemahannya, dan kita berharap bahwa nanti Mahkamah Konstitusi akan mengubah sebagian, dan tentu saja yang pokok adalah supaya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 terkait dengan kebijakan kesehatan di Indonesia ini betul-betul bisa berpihak kepada kepentingan rakyat, kepentingan publik, kepentingan kita semua. Nah, ada beberapa hal yang kita ingin sampaikan dari persoalan-persoalan yang di dalamnya. Kalau detailnya nanti mungkin Dr. Toto Didiantoro akan bisa menjelaskan secara lebih rinci. Tapi yang jelas di dalam undang-undang ini kita melihat begitu banyak persoalan, khususnya yang menyangkut bahwa layanan kesehatan yang merupakan hak konstitusional setiap warga itu kemungkinan besar akan mengalami pelemahan, akan mengalami persoalan karena kecenderungannya dengan undang-undang ini dan termasuk penafsiran kebijakannya oleh Menteri Kesehatan itu ternyata menyebabkan lebih banyak masyarakat yang di pinggiran, masyarakat yang mestinya punya hak yang sama karena berstatus sebagai warga negara Indonesia dengan siapapun yang lain punya hak yang sama, ternyata tidak mendapatkan haknya. Dan kita sudah mulai lihat secara kasat mata di banyak rumah sakit. Nah, saya perlu sampaikan bahwa rumah sakit yang di bawah kendali Kementerian Kesehatan itu adalah rumah sakit vertikal namanya, rumah sakit yang langsung dikendalikan kebijakannya, diatur kepegawaiannya, dan termasuk pendanaannya oleh Kementerian Kesehatan. Tentu saja kita punya sekian banyak rumah sakit swasta dan juga rumah sakit yang berasal dari berbagai macam komunitas yang memang menyelenggarakan layanan kesehatan. Tapi dari 37 rumah sakit vertikal, sekarang ini kita ada 37 rumah sakit vertikal, itu
ada kecenderungan bahwa layanan kesehatan di rumah sakit ini tidak lagi berpihak pada kepentingan rakyat. Karena beberapa hal. Yang pertama adalah karena dengan adanya penafsiran undang-undang ini, Kementerian Kesehatan membebankan target kepada para dokter, dokter umum maupun dokter spesialis khususnya, untuk betul-betul mengejar target, dan targetnya itu bukan cakupan pelayanan atau bukan berkurangnya penderitaan para pasien. Targetnya itu adalah berapa banyak pendapatan yang diperoleh oleh rumah sakit, berapa banyak pendapatan karena pemakaian alat-alat, dan juga berapa banyak obat-obatan yang diberikan, walaupun semuanya tidak betul-betul dibutuhkan oleh setiap pasien. Nah, ini tidak terkontrol sekarang ini dengan adanya undang-undang ini, sehingga kemudian mengakibatkan ya rumah sakit menjadi istilahnya tempat untuk hal-hal yang sifatnya komersial. Rumah sakit dan para dokter dipaksa, yang selama ini mereka menaati kode etik kedokteran bahwa dokter itu wajibnya adalah untuk tugas-tugas kemanusiaan, menolong orang yang sakit, sekarang dipaksa untuk mengkomersilkan berbagai macam layanan kesehatan. Dan kita bisa melihat contohnya nih di Rumah Sakit Sarjito, salah satu rumah sakit vertikal LP Sarjito. Itu per tahun ditarget 1,6 triliun rupiah. Dan penghasilan seperti itu kemudian dibagi ke dalam beberapa jenis-jenis layanan di dalam, entah itu bagian bedah, itu bagian onkologi, bagian jantung dan sebagainya. Masing-masing ditarget. Bahkan para dokter juga ditarget. Kemudian evaluasi dari setiap dokter itu kemudian dibagi menjadi kira-kira 4 kuadran itu. Kuadran 1 itu yang dianggap paling bagus prestasinya, pendapatannya paling banyak, layanan pasiennya paling banyak. Tetapi yang kuadran 4 yang paling lemah gitu ya, maksudnya kiri 1 dan 4 ya, nanti silahkan bisa dilihat petanya itu. Tapi yang jelas kalau andai kata dokter ada yang memang karena tidak banyak pasien dan juga tidak ada tindakan-tindakan yang kemudian menghasilkan uang, revenue kepada rumah sakit, maka dia akan kemudian dipindahkan ke tempat lain yang mungkin masuk ke kategori tempat-tempat yang tidak dikehendaki, di pinggiran atau bahkan juga di luar Jawa atau di daerah terpencil lainnya. Nah, ini persoalan yang pertama kita lihat. Nah, nanti teman-teman bisa juga lihat detailnya karena amicus curiae sudah kami kirimkan sejak hari Sabtu lalu. Ya, mudah-mudahan sudah sampai di tentu saja Mahkamah Konstitusi dan sudah dibaca oleh sebagian dari hakim konstitusi. Kemudian yang kedua tadi sudah disebutkan, independensi organisasi profesi dan kolegium. Di kalangan dokternya ada istilah kolegium yang dulu sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, kolegium itu diserahkan sepenuhnya kepada institusi pendidikan dan orang-orang yang betul-betul ahli. Dalam hal ini adalah para guru besar di Fakultas Kedokteran, kemudian para peneliti, ahli yang betul-betul spesialis maupun super spesialis yang kemudian tahu persis bidangnya. Dan itu adalah lembaga yang betul-betul independen. Nah, sekarang ini kolegium kemudian sebagian besar ditarik ke kewenangan Kementerian Kesehatan, sehingga Kementerian Kesehatan dalam hal ini mengendalikan berbagai macam istilahnya rotasi dari setiap dokter spesialis di seluruh Indonesia. Kalau ada dokter yang kemudian entah itu karena persoalan dianggap tadi tidak menghasilkan uang atau kemudian dia memang melakukan pelanggaran, sepenuhnya kemudian Kementerian Kesehatan yang berhak untuk kemudian melakukan rotasi, kemudian memindah dokter dan sebagainya. Dan ini kalau memang kemudian mengutamakan profesionalisme enggak masalah. Sebenarnya kita bisa melihat tempo hari memang harus kita akui dalam berbagai macam dinamika organisasi kan memang ada juga dokter yang kemudian melakukan pelanggaran. Tapi kalau kemudian satu-satunya lembaga yang
menghakimi atau istilahnya menentukan rotasi itu adalah Menteri Kesehatan, ini menjadi betul-betul persoalan. Ada masalah kasus-kasus di mana like and dislike itu terjadi. Gagasan untuk berperan serta mengajukan amicus curiae yang digagas oleh teman-teman dari komunitas ya, peduli kebijakan kesehatan Indonesia, terutama oleh Prof. Hukum, dan juga kemudian ada beberapa kolega teman dokter dari Sarjito, serta juga teman dokter dari rumah sakit lain, masuk rumah sakit Karyadi. Karena ada problem terkait dengan persoalan tata kelola, dan juga kemudian ada potensi abuse of power gitu ya. Tata kelola dalam konteks ini berkaitan dengan pelayanan publik di bidang kesehatan yang notabene ini kemudian ada semacam sentralisasi otoritas atau kekuasaan yang begitu eksesif di tangan Menteri Kesehatan. Dalam hal ini ketika kemudian mengaktualisasikan apa yang dirumuskan di dalam berbagai ketentuan pada Undang-Undang Kesehatan gitu ya, 17 tahun 2023. Prinsipnya ini mengerucut kepada gejala atau gelagat mengenai komersialisasi atau industrialisasi di dalam bidang kesehatan yang sekali lagi ini menyangkut tentang persoalan pelayanan publik. Ini yang kemudian tentu penting menjadi perhatian atau concern kita semua, termasuk Pukat untuk kemudian turut terlibat di sini gitu ya. Misalnya terkait dengan persoalan pendidikan dokter spesialis gitu yang kemudian bisa diinisiasi yang disebut sebagai hospital base gitu ya, tidak harus kemudian melibatkan kelembagaan pendidikan macam perguruan tinggi seperti UGM yang punya fakultas kedokteran misalnya. Nah ini tentu akan mengundang kekhawatiran tersendiri ketika misalnya prinsip-prinsip atau pilar-pilar yang mestinya harus diikuti di dalam proses pendidikan itu kemudian semua akan direduksi melalui pendekatan hospital base. Tidak lagi kemudian mengikuti pilar-pilar atau prinsip-prinsip yang ada di dalam mekanisme pendidikan gitu ya, yang ada di perguruan tinggi. Termasuk juga kemudian yang tidak kalah penting adalah persoalan tentang independensi keorganisasian yang di situ kemudian membuka celah atau ruang intervensi yang sangat besar oleh Menteri Kesehatan, di mana kemudian nanti peluang atau potensi konflik of interest ini kemudian menjadi sangat besar sekali untuk bisa dititipkan atau kemudian terjadi ya dalam berbagai dinamika terkait dengan persoalan pelayanan kesehatan. Dan masih banyak lagi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Prof. Kum, prinsipnya adalah pelayanan publik di bidang kesehatan yang tafsirnya kemudian terbuka ruang untuk bisa dimaknai sedemikian rupa oleh otoritas Kementerian Kesehatan yang kemudian kita perlu koreksi melalui kesempatan yang kemudian kita gunakan adalah amicus curiae. Nah perlu diketahui Ibu dan Bapak sekalian, amicus curiae ini selain sebagai proses keterlibatan publik untuk turut serta di dalam proses judicial ya, dalam konteks ini di Mahkamah Konstitusi, memang saat ini proses yang sedang berlangsung sudah terjadi crossing examination di antara para pihak yang terlibat dalam proses uji materi terhadap Undang-Undang 17 tahun 2023, dan kemudian ada tawaran dari Mahkamah Konstitusi bagi semua pihak yang memiliki concern terkait dengan persoalan pelayanan publik, terutama terkait dengan Undang-Undang 17 tahun 2023, untuk memberikan semacam pandangan atau perspektif-perspektif kritis serta secara objektif profesional. Nah dalam konteks ini kemudian kami secara pribadi kelembagaan di Pusat Kajian Anti Korupsi kemudian merasa terbuka untuk terlibat turut serta dengan teman-teman komunitas peduli kebijakan kesehatan di Indonesia itu oleh Prof. Kum gitu ya, untuk kemudian terlibat dalam upaya untuk berkontribusi melalui amicus curiae ini.